Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7, bab 5 bangun datar, ada di halaman 180 anak-anak. Ini kita akan belajar penggunaan lukisan. Baik, ibu langsung membahas. Materi kedua, penggunaan lukisan anak-anak. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat menggunakan kemampuan melukis garis di berbagai situasi. Contoh ke-1, lukislah sudut 30 derajat. Prosesnya yang pertama, tarik garis OA dan ambil sembarang titik P pada OA. Sudah digambarkan di sini, ini garis OA. Kita ambil satu titik P di sini anak-anak. Selanjutnya yang kedua, lukis segitiga sama sisi OPG menggunakan segmen garis OP sebagai salah satu sisinya. Di sini cara membuatnya anak-anak, dari titik pusat O kita membuat busur lingkaran yang melalui titik P dengan jarak jangka yang sama atau jari-jari jangka yang sama. Dari titik P di sini kita buat busur lingkaran lagi, di sini titik potongnya titik G. Selanjutnya ini sudah terbentuk sudut 60 derajat anak-anak. Ini setelah terbentuk sudut 60 derajat di sini, ini besar sudutnya di sini 60 derajat. Baru sudut 60 derajat ini 60 derajat ibu tulis dulu, 60 derajat. Ini langkah ketiga, ukuran sudut pada segitiga sama sisi adalah 60 derajat. Jadi kita dapat melukis garis bagi OB dari segitiga GOP. Di sini selanjutnya dari titik P di sini ini kita buat busur lingkaran. Selanjutnya dengan jari-jari yang sama dari titik G kita buat lagi busur lingkaran. Maka di sini titik potongnya. Nih dari titik pusat O, dari sini dari titik O kita buat garis yang melalui perpotongan tadi, maka terbentuk sudut 30 derajat ini anak-anak. Ini besarnya sama di sini. Ini besarnya 30 derajat. Lanjut ke soal 1 anak-anak. Lukislah sudut 45 derajat. Baik, ini ibu jelaskan langkah-langkahnya. Langkah yang ke-1 kita membuat garis ini, garis yang mendatar ini langkah ke-1 anak-anak. Langkah kedua, di sini dengan pusat ada di sini kita membuat busur lingkaran. Ini adalah langkah yang kedua anak-anak. Ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga di sini dengan pusat di sini nih, dengan pusat jangka di sini kita membuat busur lingkaran. Ini langkah ketiga di sini. Ini kita membuat busur lingkaran yang ada di sini. Selanjutnya dengan jari-jari jangka yang sama dari titik pusat di sini kita membuat lagi busur lingkaran anak-anak. Ini juga termasuk langkah ketiga. Nih, sekarang ada titik potongnya. Titik potong ini dari jari-jari tadi, jari-jari kita membuat lingkaran tadi kita hubungkan, kita buat garis yang melalui titik potong kedua busur tadi. Ini membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Selanjutnya sudut 90 derajat ini kita bagi dua. Caranya dari sini. Ini tadi berarti sudah langkah keempat anak-anak. Sekarang langkah kelima, dari titik pusat di sini ini kita buat busur lingkaran. Ini langkah kelima. Di sini langkah kelima. Dengan jari-jari yang sama, ini tadi pusatnya di sini anak-anak. Ini pusatnya di sini, langkah kelima yang di sini. Dengan jari-jari jangka yang sama, kita buat lagi busur lingkaran. Maka ini langkah yang kelima. Nih, maka terbentuk titik potong di sini. Kita buat garis dari titik pusat di sini tadi melalui titik potong di sini. Ini langkah ke-6. Maka sudah terbentuk dua sudut yang besarnya sama anak-anak. Ini tadi 90 derajat bagi dua sama besar, besarnya adalah 45 derajat. Nih. Lanjut ke contoh 2 anak-anak. Pada gambar di samping kiri ini lukislah garis singgung di titik M pada lingkaran berpusat di O.
Caranya, gunakanlah fakta bahwa garis singgung pada lingkaran tegak lurus pada jari-jari yang melalui titik singgung. Prosesnya, yang pertama tarik garis L melalui OM. Di sini titik O, di sini titik M, kita buat garis L di sini yang melalui titik O dan M. Selanjutnya, langkah kedua, lukiskan garis yang tegak lurus L melalui M. Caranya, di sini dengan titik pusat di M di sini, kita membuat ini busur lingkaran yang biru di sini anak-anak. Selanjutnya dari sini ini ada titik, kita buat busur lingkaran yang di sini nih, yang ada di sini nih. Selanjutnya dari titik pusat di sini kita buat busur lingkaran yang ada di sini. Selanjutnya ada titik potongnya. Ini kita melalui titik M di sini kita buat garis lurus melalui titik M dan juga melalui titik potong ini. Maka terbentuk di sini garis singgung anak-anak yang berwarna merah. Garis singgung ini tegak lurus, ini tandanya tegak lurus dengan jari-jari pada lingkaran. Lanjut ke soal 2 anak-anak. Pada gambar di contoh 2, lukis garis singgung pada lingkaran O yang melalui titik N. Baik, ini Ibu gambarkan langkah ke-1. Langkah ke-1 ini kita membuat satu garis lurus yang melalui titik O dan juga titik N. Ini langkah ke-1. Selanjutnya langkah kedua, dengan titik pusat di N di sini nih, di titik N, kita membuat busur lingkaran. Ini langkah kedua, kita membuat busur lingkaran yang ada di sini. Selanjutnya langkah ketiga, dengan ini pusat di sini nih, kita membuat busur lingkaran yang ada di sini. Ini langkah ketiga. Selanjutnya dengan jarak jari-jari jangka yang sama dari titik pusat di sini nih, kita membuat busur anak-anak. Kita membuat busur lingkaran lagi. Ini termasuk langkah ketiga, Ibu samakan. Selanjutnya langkah keempat, kita membuat garis melalui titik N di sini. Ini melalui lagi titik potong dari dua busur yang kita buat. Ini tadi sudah langkah keempat. Maka terbentuk garis singgung di sini yang berwarna merah ini yang tegak lurus dengan jari-jari ON. Ini tegak lurus posisinya. Jadi garis merah yang Ibu gambarkan di sini nih merupakan garis singgung pada lingkaran O melalui titik N. Lanjut ke soal 3 anak-anak. Temukan harta karun tersembunyi yang dijelaskan pada halaman 162 dan 163 menggunakan cara melukis yang telah dipelajari. Baik, ini gambarnya sudah Ibu kutip anak-anak. Ibu membahas secara ringkas untuk menentukan letak titik harta karun anak-anak. Di sini harta karun tersembunyi di pulau pada suatu tempat yang memenuhi kondisi berikut. Yang ke-1, berjarak sama dari jalan A dan B. Kita cermati, di sini ada jalan A dan juga jalan B, anak-anak. Maka di sini daerah atau suatu tempat yang berjarak sama dari jalan A dan juga jalan B, ini kita buat titik pusat yang ada di sini, persimpangan antara jalan A dan jalan B. Selanjutnya kita buat lingkaran anak-anak. Sebenarnya lingkarannya tidak hanya satu, ini yang berjarak sama, tapi nanti kita harus menyesuaikan dengan syarat-syarat yang lainnya. Syarat kedua, berjarak sama dari gunung C dan gunung D. Gunung C ada di sini, titiknya di sini, gunung D ada di sini. Maka kita buat garis lurus dari C ke D. Selanjutnya dengan jangka seperti yang sudah Ibu jelaskan di materi sebelumnya, kita buat garis yang tegak lurus dengan garis CD ini tadi anak-anak. Ini garis tegak lurus. Nanti setiap titik yang ada di garis yang tegak lurus ini jaraknya sama dengan titik C dan juga titik D. Yang ketiga syaratnya 500 meter dari gunung E. Gunung E ada di sini. Maka tadi Ibu sudah membuat lingkaran ini. Kalau jaraknya 500 meter, 500 meternya ini sudah ada di bawah sini, ini anak-anak skalanya.
skala gambarnya kita sesuaikan. Ibu, ini 500 meter ada di sini. Ibu membuat garis di sini. Ini Ibu jadikan jari-jari lingkaran anak-anak. Ini. Jadi ini titik-titik yang berjarak 500 meter dari gunung E itu ada di lingkaran ini. Ibu buat lingkaran. Selanjutnya dari sini, dari lingkaran ini sudah ada lingkaran yang besar, lingkaran yang kecil, dan juga ada nih garis merah ini yang tegak lurus dengan CD. Maka terbentuk titik ada di sini nih. Ini titik temu ketiganya ada di sini anak-anak. Maka letak harta karun bisa kita simpulkan terletak di sini, di ketiga pertemuan antara syarat A, syarat ke-1, syarat kedua, dan juga syarat ke-3. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.